Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-92. Nah, Mazmur ini bagian dari Mazmur jilid ke-4, di mana isinya adalah pernyataan-pernyataan kepada Allah, sifat-sifat Allah. Si pemazmur mengungkapkan dengan berbagai macam cara. Nah, di Mazmur pasal 92 ini, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Nah, apa maksudnya hakim yang adil? Apakah hakim seperti hakim-hakim dunia yang ada di sekitar kita? Kita akan membaca dan merenungkannya, namun lebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang kepadamu, Tuhan, dengan ucapan syukur, sebab Kau Allah yang baik. Terima kasih, Yesus, buat kasih setiamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan sembah kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas lawatan dan urapan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, bawa kami kepada pengertian yang tertinggi, bahwa firman ini adalah perkataan Allah yang harus kami percayai dan kami imani dan serta kami lakukan apa yang jadi perintah-perintah-Mu. Dengan demikian, semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Mazmur 92 saudara, di Perjanjian Lama halaman sekitar 641. Pada perikop Tuhan Hakim yang adil. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah saudara, mazmur ini adalah mazmur tentang bagaimana mengakui umat pilihan bangsa Israel pada waktu itu, dan sekarang umat perjanjian baru ini tetap mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Hakim yang adil. Kenapa disebut sebagai Hakim yang adil? Karena Dialah satu-satunya pribadi yang tidak dapat ditandingi dengan apapun juga. Baik kuasanya, baik kasihnya, termasuk keadilannya. Jadi ketika pemazmur menyatakan Dia adalah Hakim yang adil, maka ada hal-hal keadilan yang akan dikerjakan Allah, dilakukan Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara, seringkali umat Allah itu teraniaya. Orang benar itu diperlakukan tidak adil. Seringkali, saudara, kita bisa melihat bagaimana situasi keadaan sekeliling kita. Orang benar dipersalahkan, orang salah malah merajalela. Seolah-olah mereka penguasa atas segala sesuatu. Merekalah yang mengendalikan segala sesuatu. Seolah-olah seperti itu. Mereka lupa bahwa ada Tuhan, Hakim yang adil itu. Karena suatu kelak nanti, Tuhan akan menjatuhkan putusannya, mengadili. Kalau dikatakan ya, mengadili orang hidup dan mati. Itulah sebabnya, maka kita perlu mengerti tentang karakter satu Tuhan, Tuhan yang satu ini, yaitu Dia adalah Hakim yang adil. Nah, seringkali kita menjumpai bahwa dunia ini adalah begitu banyak orang benar yang menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Bahkan mungkin sangat menyakitkan. Ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa seperti ini ya? Mengapa demikian? Kok orang benar
diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai kita bertanya, mana keadilan Tuhan? Mana perbuatan Tuhan untuk mengadili orang-orang yang bersalah seperti ini? Nah, dengan membaca Mazmur 92 ini, saudara, kita diberikan sebuah jawaban atas pertanyaan. Mengapa demikian? Jawabannya di Mazmur 92. Nah, fakta ini, saudara, kebenaran ini disampaikan dalam sebuah kidung yang dinyanyikan oleh bangsa Israel di tengah-tengah upacara keagamaan, di tengah-tengah komunitasnya mungkin ya, di tengah perkumpulan-perkumpulan yang ada pada komunitas orang Yahudi itu. Dan ini dinyanyikan, dikidungkan atau disuarakan pada saat hari Sabat. Mengapa hari Sabat? Nanti kita akan mengerti, saudara. Ya. Nah, pemazmur mulai menyanyikan dengan ucapan syukur. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 ini isinya tentang pengucapan syukur. Mengapa mereka mengucap syukur? Karena karya Allah yang penuh dengan kasih, baik dalam penciptaan maupun pemeliharaannya. Allah itu betul-betul sempurna menciptakannya. Jadi mengucap syukur, pemazmur mengawali mazmur ini, saudara. Namun demikian, ciptaan dan karya Allah yang sedemikian agung ini tidak mungkin diselami oleh orang-orang yang mengandalkan kepandaian manusia. Artinya begini, kita pengen tahu, kita rindu mengerti akan kasih, karakter, perbuatan Allah, pikiran Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka tidak mungkin. Di ayat 7 dikatakan begini, orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti akan hal itu. Jadi ternyata salah satu karakter murid Kristus, salah satu karakter orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kepada Allah Sang Pencipta, Hakim yang adil itu, adalah mengerti pikiran Allah, mengerti karya-karya Allah. Maka kita disebut sebagai orang benar, orang bijak, bukan bodoh, bukan bebal. Sebab orang bodoh dan bebal tidak akan pernah mengerti tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang bodoh dan bebal tidak akan pernah mengucap syukur atas perbuatan tangan Allah yang luar biasa itu. Jadi kita pastikan kita adalah orang-orang yang berhikmat, mengerti akan kehendak Allah. Nah, beberapa pertemuan kemarin, saudara, kita membaca Mazmur 91. Ya, saya ingatkan, Mazmur 91 adalah pernyataan iman bahwa Tuhan dapat diandalkan dalam setiap masalah kehidupan kita. Itu Mazmur 91. Makanya kita berkata, aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Dalam segala masalah kehidupan, dalam setiap problem yang dapat kita atasi ini, Allah lah yang dapat kita andalkan. Itu Mazmur 91. Namun demikian, Mazmur 92 ini mengajak kita semuanya untuk tidak merespon ya dengan yang lain kecuali bersyukur. Maksudnya begini, kalau 91 Mazmur ini mengatakan bahwa kita mengandalkan Allah, maka Mazmur 92 kita wajib bersyukur. Atas apa? Atas perbuatan Allah yang dapat diandalkan itu. Maka ada korelasi antara Mazmur 91 dan 92. Di satu sisi kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah. 91 kita meletakkan hidup kita di tangan Allah yang penuh kuasa itu. Di Mazmur 92 kita mengucap syukur karena Allah pasti menolong umatnya. Bahkan mungkin belum dapat kita rasakan. Mungkin masih diperlakukan tidak adil. Tapi kita percaya lewat Mazmur 92 kita tahu, kita imani bahwa Dia adil. Pasti akan melakukan keadilannya. Bersyukur adalah respon yang tepat untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Respon orang benar, respon anak-anak Tuhan
Yang paling utama dan pertama adalah bersyukur. Dalam keadaan apapun juga. Mengapa demikian? Karena kita percaya Allah lah yang mengendalikan hidup kita. Tuhanlah yang patut kita ucapkan syukur atas semua perbuatannya. Sebab hanya orang yang merespon kebaikan Tuhan dengan benar, dengan ucapan syukur, ya, mereka tidak akan pernah terusik dengan keberadaan orang fasik. Orang yang tahu mengucap syukur sama Tuhan dalam segala keadaan. Entah sedang diberkati, ya, atau mungkin berkatnya tertunda. Dalam keadaan lemah tubuh, sudah berdoa minta kesembuhan, belum disembuhkan, tetapi tetap mengucap syukur. Itu tanda bahwa kita orang berhikmat. Dan yang kedua, orang selalu mengucap syukur tidak akan pernah terusik dengan keberadaan orang fasik di sekeliling kita. Nah ini, dengan membaca, merenungkan, mengerti akan keberadaan Allah di dalam Mazmur 92 ini, kita selalu ada di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu saudara, Allah itu memiliki rancangan yang dahsyat. Allah selalu memiliki rencana dan rancangan yang dahsyat. Kalau rencana dan rancangannya itu untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh hikmat, orang yang melakukan kebenaran firman Allah, maka rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi sebaliknya, kepada orang bebal, kepada orang bodoh yang tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan, kerjaannya hanya mengeluh, bersungut-sungut atas apa yang diperoleh, walaupun sebenarnya itu dari Tuhan. Orang yang seperti ini, rancangan Tuhan itu rancangan hukuman. Rancangan kecelakaan. Rancangan direndahkan serendah-rendahnya. Sebab itulah kita mengakui Dia Allah yang adil. Rancangannya untuk yang benar, untuk orang benar ya berkat, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan. Tapi sebaliknya, keadilan Allah terhadap rancangannya juga kepada mereka yang menolak kasih karunia Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak pernah mau mengucap syukur. Ya rancangannya, rancangan apa? Hukuman. Itulah sebabnya mengapa seolah-olah kejahatan, kefasikan itu merajalela, memperlihatkan giginya, taringnya gitu saudara. Mereka nggak tahu bahwa Allah punya rancangan. Mereka nggak ngerti bahwa Allah punya rencana hukuman untuk mereka. Maka pemazmur mengatakan, hai orang-orang benar, sudah tetaplah hidup dalam kebenaran. Sekalipun kejahatan merajalela, hukum muncul terbalik. Yang jahat disebut baik malah. Tetapi orang yang benar dinyatakan jahat. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena suatu kelak nanti Allah akan menjatuhkan hukuman. Dia sebagai hakim yang adil akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik seperti itu. Bagaimanapun Tuhan akan menghukum pelaku kejahatan. Tapi sebaliknya, orang yang benar akan melihat kebaikan Tuhan. Dipulihkan, dimuliakan oleh Allah, hakim yang adil itu. Jadi gak usah takut, ya, gak usah iri melihat orang benar kok seolah-olah diberkati gitu. Orang salah, orang yang mendurkai Tuhan, orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, kok seolah-olah hidupnya makmur. Sudah, jangan lihat yang itu saudara. Kita percaya saja Allah akan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa kepada mereka. Hukuman pasti akan dijatuhkan. Nah, pada bagian akhir di Mazmur 92 ini, dinyatakan bahwa kalau orang benar tetap hidup benar, kalau orang benar tetap setia kepada Allah, selalu mengucap syukur, mengenal hati Allah yang adil itu, maka orang benar ini
diibaratkan seperti pohon kurma dikatakan. Ya, pohon kurma. Pohon kurma itu selalu berbuah. Tingginya kalau saudara ke Timur Tengah ya, ke Yeriko, ya, ke Israel sana ya saudara, itu pohon kurma itu tingginya bisa sampai 10 sampai 20 meter saudara. Dan selalu berbuah. Musim apapun, mau terik, bahkan kalau musim kemarau, teriknya luar biasa, kurmanya malah manis sekali. Orang benar diibaratkan seperti pohon kurma. Artinya apa? Selalu ada di dalam kasih setia dan pelimpahan Tuhan. Di tengah kekeringan, di tengah teriknya kehidupan, di tengah keringnya keadaan, dia tetap berbuah. Tidak dihalangi oleh musim dan waktu. Kurma selalu menghasilkan buah yang manis. Ini ibarat orang benar, orang yang beriman itu seperti itu. Yang kedua, digambarkan seperti pohon aras Libanon. Wah, ini lebih kuat lagi saudara. Pohon aras Libanon itu banyak tumbuh itu di wilayah Tirus dan Sidon. Ya. Aras Libanon itu tingginya bisa sampai 30 meter. Ini melambangkan apa? Keperkasaan dan kemuliaan. Pohon kurma dan aras Libanon itu menyatakan bagaimana Allah memelihara. Ya, tentang buah yang lebat seperti pohon kurma, tapi juga perkasa kuat seperti aras Libanon. Kita ingat ya, waktu kita pelajari Mazmur 1 saudara, Mazmur pasal yang 1. Dikatakan orang benar tumbuh bagai pohon yang tertanam di tepi aliran air atau sungai. Dan selalu berbuah tepat pada waktunya. Berbuah senantiasa. Ini gambaran bagaimana Allah memelihara orang benar. Oleh sebab itu, posisikan dirimu pada posisi orang yang benar. Kalau kefasikan itu merajalela, sementara kita hidup dalam kebenaran, jangan takut. Kita seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon. Tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Mazmur ini ditutup dengan sebuah tekad. Tekadnya apa? Tekad tentang kemenangan. Orang-orang benar dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka yang sudah teruji imannya dapat memberikan kesaksian bahwa Tuhan Allah itu setia dan tetap berdaulat selama-lamanya. Itu ayat 15 sampai dengan ayat ke-16. Dikatakan pada masa tua pun mereka itu siapa? Yang seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon tadi. Berbuah, menjadi gemuk dan segar, tidak layu daunnya. Ya. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi ketika kita pada posisi orang benar, dilindungi, disertai, dan Allah memberikan keadilannya untuk memberkati orang benar dan menghukum orang fasik, tujuan Tuhan cuma satu. Apa itu? Lewat hidup saudara dan saya, orang-orang di luar sana mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah hakim yang adil. Dan orang seperti ini dapat beristirahat di dalam kenikmatan Tuhan. Hal ini juga meyakinkan kita bahwa orang-orang benar akan menikmati hari Sabat kekal di surga. Nah ini, mengapa tadi saya katakan? Dan ayat pertama menyatakan bahwa nyanyian ini ya dinyanyikan pada hari Sabat. Ternyata arti kata Sabat itu berhenti, beristirahat, ya, berdiam diri dari aktivitas-aktivitas sehari-hari. Dengan demikian orang yang benar tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dia akan menikmati hari Sabat kekal di surga. Diam di dalam kasih dan keadilan Allah yang abadi. Inilah yang menjadi iman percaya pemazmur menulis Mazmur 92 ini. Akan ada tiba waktunya bahwa
perhentian yang kekal bagi orang-orang percaya, orang benar, orang berhikmat dan takut akan Tuhan. Ada sabat kekal. Apa itu? Menikmati kemuliaan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita tidak perlu merasa iri pada orang-orang fasik yang kelihatannya menikmati kemakmuran. Sebab pada akhirnya Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan mereka. Jika pada saat-saat sekarang ini kita mengalami kesusahan, ketidakadilan, penindasan, ya, kesulitan-kesulitan hidup ini, nantikanlah waktu Tuhan dan percayalah pada janji penyertaannya, janji pemulihannya. Allah tidak pernah ingkar janji. Umat Tuhan yang hidup, yang berbuah lebat dan segar akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan dapat diandalkan dan menjadi tempat perlindungan yang aman dan teduh. Dan itulah sabat bagi anak-anak Tuhan. Inilah Mazmur 92. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang mengapa Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan Hakim yang adil. Allah tidak akan pernah membiarkan orang fasik selalu hidup di dalam kefasikannya. Pasti ada waktunya akan dihukum. Tapi sebaliknya, kepada orang benar, selama dia tetap benar, percaya kepada Allah, menantikan waktu Tuhan dengan taat dan setia, maka ganjaran kenikmatan, ganjaran kemuliaan akan diberikan, yaitu sabat yang abadi. Orang benar akan tumbuh subur, berbuah lebat, selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang dimaksud Tuhan, supaya lewat kehidupan kami semuanya, banyak orang percaya kepada Tuhan, terberkati oleh kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang mungkin sudah mulai menjauh dari Tuhan, menuju kepada kefasikan. Kami berdoa, kembalikan mereka ya Tuhan. Kami tarik mereka kembali supaya hidup di dalam kebenaran, supaya mereka juga menikmati sabat yang abadi itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.